Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Hati manusia semuanya terbuat dari daging. Bagaimana dengan hati klan surgawi Anda? Shi Hao meraung. Dia memiliki gelombang kebencian dalam dirinya yang tidak bisa dengan mudah dihilangkan. Dia mengawal Yun 11 selama ratusan ribu li, bertempur dalam pertempuran hebat di sepanjang jalan, hampir sekarat dalam prosesnya, namun dia diperlakukan oleh klan surgawi seperti ini. Dia tidak dapat menemukannya dalam dirinya untuk melakukan sesuatu seperti ini. Jika seseorang memperlakukannya dengan baik, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Tetapi saat ini, pihak lain akan menangkapnya, melemparkan lumpur ke wajahnya semua untuk teknik berharganya. Yuyu memiliki rambut ungu, cerah dan tebal. Matanya jernih, simbol tubuhnya terlihat samar-samar, dan dia memiliki temperamen yang luar biasa dan ilahi. Pada saat ini, dia dengan tenang berkata, hati manusia itu jahat. Ini adalah penjelasan terbaik untuk ras manusia Anda. Anda berkenalan dengan Yun 11, jadi mengapa Anda tidak mau mengungkapkan penampilan Anda yang sebenarnya? Melakukan semua yang Anda bisa untuk menyembunyikan diri, Anda paling mengerti apa yang Anda rencanakan di hati Anda. Menggelikan, tak tahu malu, konyol. Hanya ada kami di sini, jadi mengapa kalian semua masih berpura-pura terakhir ini? Langsung disembelih jika Anda tidak memiliki rasa malu. Apakah ada kebutuhan untuk mengatakan semua ini? Shi Hao memarahi. Tangkap dia. Kami akan tahu segalanya setelah sedikit penyelidikan. Dewa Surgawi Kituo berbicara dengan acuh tak acuh. Alasan dan alasan yang sangat disayangkan. Anda semua benar-benar tidak punya hal lain untuk dikatakan. Shi Hao menjadi tenang. Dia juga tidak ingin banyak bicara. Leluhur tua, tolong tarik kembali perintahnya. Yun 11 memohon. Terlepas dari apakah itu alam bawah atau alam yang lebih tinggi, Shi Hao telah menyelamatkan hidupnya. Saat ini, dia membutuhkan dirinya untuk menonjol. Dia tidak ingin melihat sesuatu yang buruk terjadi padanya. Yun 11, kamu merasa seperti dia menyelamatkanmu, tetapi pada kenyataannya, dia telah membuat skema besar melawan klan surgawiku. Anda tidak bisa membiarkan emosi Anda memengaruhi keputusan Anda. Kituo berbicara. Ekspresinya serius saat dia mengucapkan kata-kata yang bermakna dan menyentuh hati ini. Tapi, Yun 11 ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia segera dihentikan oleh Dewa Surgawi. Tarik saja. Dewa Surgawi melambaikan lengan bajunya, dan kemudian embusan angin bertiup, membawa Yun 11 dan Yuyu ke kejauhan. Sudut-sudut pakaian mereka berkibar-kibar. Seolah-olah keduanya berjalan di atas air. Yuyu, temani Yun 11 jalan-jalan. Yang terbaik adalah jika Anda berdua masuk ke kultivasi isolasi. Cukup bagi orang ini untuk diserahkan kepada spesialis untuk ditangani. Kalian berdua tidak perlu memperhatikan ini. Seorang dewa surgawi berbicara. Di batas cakrawala, begitu Yun 11 ingin membuka mulutnya dan berbalik, dia ditarik kembali oleh Yuyu. Ayo pergi. Jangan merasa putus asa untuk tipe orang seperti ini, dan bahkan kebutuhan akan kata-kata lebih sedikit. Klan secara alami akan melakukan keadilan. Sementara itu, seorang lelaki tua muncul yang mengemudikan perahu tulang. Simbol menyebar di udara, mengelilingi kedua orang itu, membawa mereka ke tempat tertutup. Teman kecil, apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Seorang dewa surgawi bertanya. Shi Hao tetap diam. Dia tidak punya hal lain untuk dikatakan kepada mereka. Dia tidak ingin memberi mereka pandangan lagi. Teman kecil, tidak ada yang mutlak dalam hidup.
klan surgawi saya juga tidak ingin membunuh tanpa henti. Jika Anda bekerja sama, kami akan mengirim Anda keluar kota pada akhirnya, kata Kituo. Shi Hao melihat ke langit yang jauh dan tidak memperhatikannya. Seorang dewa surgawi melambaikan tangannya. Mereka membawa Shi Hao melalui udara, dan kemudian mereka tiba di tempat kuno itu. Pertahanan di sini sangat ketat. Sulit bagi orang luar untuk mengambil setengah langkah ke dalam. Kamu masih muda, jadi mengapa kamu harus mempersulit dirimu sendiri? Tinggalkan jalan untuk dirimu sendiri, ini adalah rute terbaik. Seorang tokoh tingkat yang lebih tinggi dari klan surgawi yang sedang duduk di sajadah berkata, "Bukankah kalian semua hanya menginginkan teknik yang berharga?" Shi Hao mencibir. Apa gunanya mendiskusikan sesuatu? Mereka hanya akan kembali ke masalah ini. Wajah Kituo dan yang lainnya tenang dan alami tanpa sedikit pun rasa malu atau ketidaknyamanan. Mereka tidak memperlakukan kata-kata ejekan ini sebagai apapun. Mereka menatapnya dengan senyum tenang. Teman kecil, kamu adalah orang yang bijaksana. Dengan bakat Anda, dengan waktu yang cukup, Anda pasti akan naik ke alam yang lebih tinggi. Mengapa Anda harus mempersulit diri Anda sendiri? Satu orang menghela nafas. Kata-katamu terdengar sangat bagus. Jika Anda semua menginginkan teknik berharga saya, maka langsung ambil tindakan, kata Shi Hao. Satu orang mengerutkan kening. Mereka sudah lama mengerti dari cermin tulang bahwa Shi Hao menetapkan batasan pada roh primordialnya. Begitu mereka secara paksa mencoba mengorek lautan kesadarannya, itu pasti akan menghancurkan diri sendiri. Jika bukan karena ini, mereka akan lama mengambil tindakan. Mengapa mereka menunggu begitu lama? Tahan dia! Kituo melambaikan tangannya dan membuang senyumnya. Wajahnya jatuh, membuat orang menjatuhkannya. Istana menjadi sunyi. Mereka harus segera membuka roh primordial Shi Hao dan mendapatkan segalanya. Jika tidak, hal-hal buruk terjadi semakin lama orang menunggu. Lagi pula, ada banyak sekte besar di luar. Ada beberapa metode untuk merebut jejak roh primordialnya, tetapi perlu waktu untuk persiapan. Satu orang berbicara. Metode yang paling bisa diandalkan adalah membangkitkan leluhur lama. Dengan kehendak ilahi yang kuat dan kemampuan ilahi tingkat 6 surga, yang maha kuasa, itu bukan masalah sama sekali, kata seseorang. Mereka mengerti betul bahwa Shi Hao pasti menggunakan teknik kaisar petir, teknik kunpeng, dan lainnya untuk mendukung lautan kesadarannya. Justru jenis metode rahasia tabu yang tak tertandingi inilah yang mencegah mereka untuk mencoba menerobos dengan gegabah. Pemuda ini sangat pantang menyerah. Jika dia menghancurkan dirinya sendiri di sini, maka mereka akan kehilangan segalanya. Buat formasi jiwa yang hebat. Bersama dengan harta rahasia klan saya, kita dapat dengan mudah menerobos, dan itu tidak akan merusak jejak roh primordial, kata orang lain. Jenis formasi ini sangat kejam. Selama seseorang dikirim ke dalam, itu sama dengan menghancurkan mereka. Hanya jejak indera ilahi yang akan tetap ada pada daging dan segala sesuatu yang lain sepenuhnya dilenyapkan. Bersama dengan 6 hukum alam Dao yang rusak yang dimiliki klan saya, kami akan membiarkan dia dilahirkan kembali dalam formasi jiwa yang hebat. Seseorang tertawa dingin dan berbicara lebih langsung. Bagus! Semua orang mengangguk. Semua ini membutuhkan waktu untuk persiapan, karena ini adalah metode yang kejam, atau lebih tepatnya disebut penyiksaan. Semua jenis harta rahasia, formasi, dan hal-hal lain diperlukan. Temukan beberapa orang untuk menyelidikinya kalau dia masih memiliki beberapa trik lagi, kata seseorang. Para dewa surgawi lainnya setuju. Kemudian, tempat ini menjadi sunyi. Di bawah istana ilahi adalah penjara bawah tanah hitam,
dan mereka yang dipenjara adalah semua penjahat yang dipenjara dengan kejahatan yang mengerikan. Masing-masing dari mereka memiliki latar belakang yang luar biasa, beberapa dari klan ini, beberapa dari luar klan ini. Yang terburuk dari mereka adalah tingkat dewa sejati. Jika tidak, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk dikirim ke sini. Hari itu, seorang tahanan muda dikirim ke dalam, menarik perhatian banyak orang jahat yang hebat. Mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut. Itu hanya seorang pemuda, jadi bagaimana dia memiliki kualifikasi untuk dikurung di sini? Anak muda, masih lebih baik jika kamu memikirkan semuanya dan memberitahu kami sedikit lebih awal. Kalau tidak, tidak akan ada akhir yang baik untukmu. Penatua yang bertanggung jawab mengirimnya ke sini berkata dengan suara yang sangat dingin. Shi Hao mengabaikannya. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa. Jika Anda ragu, segalanya hanya akan menjadi lebih buruk bagi Anda. Apakah kamu melihat kandang itu? Penatua menunjuk ke arah kandang kuno hitam pekat yang disegel dengan strip besi. Bahkan ada rantai magis yang lebih misterius di sekitarnya yang melepaskan aura yang dalam dan dingin. Ada dewa kuasi surgawi yang dikurung di sini, yang selangkah lagi untuk mencapai alam kultivasi itu. Dia telah dipenjara selama lebih dari 10.000 tahun. Dia sangat suka melakukannya dengan pria, jadi jika Anda tidak tahu apa yang menjadi kepentingan terbaik Anda, saya tidak keberatan mengirim Anda ke dalam, kata sesepuh. Enyah! Shi Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apakah Anda menantang otoritas saya? Penatua kepala penjara ini sendiri berada di tingkat dewa sejati. Pada saat ini, wajahnya jatuh, dan dia menatap dingin ke arah Shi Hao. Hehe, apakah daging segar sudah dikirim? Sebuah suara yang kuat terdengar dari penjara hitam. Bayangan tidak jelas muncul di pintu masuk gua, tinggi dan menakutkan. Jelas bahwa ini adalah Raja Iblis, seorang ahli kuno yang menyukai homoseksualitas laki-laki, serta individu yang sangat kejam. Seorang anak muda yang tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Kepala penjara menatap Shi Hao dengan dingin dan mengungkapkan seteguk gigi seputih salju. Kemudian, dia mencengkeram kerahnya dan membawanya menuju penjara hitam. Aku sangat menyukai jenis kulit yang lembut dan daging yang lembut, tapi kepala penjara, kamu juga tidak seburuk itu, tidak bisa dianggap setua itu. Kenapa kalian tidak masuk bersama? Orang tua ini bisa memberikanmu metode terhebat. Tawa yang keras dan jelas terdengar dari dalam gua kuno. Cepat dan pelajari beberapa metode hebat dari Raja Iblis itu, Shi Hao tertawa dingin dan berkata, Anak muda, kamu membawa masalah pada dirimu sendiri. Kepala penjara memberinya tatapan penuh kebencian. Dia tiba di depan gua kuno dan menunjukkan bahwa dia akan melemparkan Shi Hao ke dalam. Shi Hao tidak mengungkapkan rasa takut. Sebaliknya, matanya sedingin es ketika dia berkata, Kamu ingin mempermalukanku? Paling buruk, aku mati. Sementara itu, begitu Dewa Surgawi klan mengetahuinya, Anda bahkan tidak bisa mati bahkan jika Anda mau. Ekspresi kepala penjara itu menyeramkan. Dia benar-benar ingin mengirimnya ke gua kuno, tetapi ketika dia memikirkan peringatan berulang-ulang dari klan tingkat yang lebih tinggi, dia masih tidak berani bertindak secara acak. Bajingan kecil, kamu akan menyesalinya. Kepala penjara berkata dengan dingin. Shi Hao tidak memperhatikannya, menunjukkan penghinaan di bawah penghinaan. Anak muda kepala penjara, cepat dan kirim dia. Keberadaan di gua kuno mendesak. Kepala penjara mengeluarkan dengusan dingin, dan kemudian dia membawa Shi Hao pergi. Hou, raungan menakutkan terdengar dari gua kuno. Ketika dia meraung, sel-sel di dekatnya naik dan turun secara berurutan. Beberapa ahli yang kuat mengaum bersama. Bahkan ada Dewa Surgawi. Shi Hao terkejut. Tempat ini benar-benar menakutkan,
bahkan memenjarakan para dewa surgawi. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah itu. Kemudian, pikirannya bahkan lebih tergerak. Dia dengan keras mengirim pesan. Semuanya, saya yakin Anda semua cukup penasaran mengapa saya dikirim ke sini. Itu karena aku mendapatkan kitab suci Kaisar Petir. Perlombaan surgawi tidak tahu malu, ingin memaksa saya untuk menyerahkannya. Shi Hao mengirimkan ini dengan kehendak ilahi, jadi secara alami berkali-kali lebih cepat daripada berbicara dengan mulutnya, menyelesaikan semuanya dalam sekejap. Dia memberitahu banyak tahanan bahwa jika mereka bisa keluar, dia bersedia memberi mereka teknik berharga terbesar ini. Hou! Penjara hitam bawah tanah bergoyang seolah-olah akan pecah. Semua jenis aura merasuki udara. Itu sangat menakutkan. Keributan pecah begitu Shi Hao tiba, membuat wajah kepala penjara menjadi pucat, dan pada saat yang sama, membuatnya sangat marah. Satu-satunya hal yang meyakinkannya adalah bahwa penjara hitam bawah tanah itu kokoh dan abadi. Tidak ada yang bisa keluar. Anak muda, apakah kamu mencari masalah? Penjaga tua itu menggendongnya, membawanya ke sebuah ruangan batu. Dengan suara peng, dia menutup dinding. Shi Hao tidak ingin mengatakan terlalu banyak padanya. Jenis ekspresi ini membuat kepala penjara marah. Itu hanya seorang pemuda, namun dia benar-benar memperlakukannya dengan jijik. Itu tak tertahankan. Ci! Dia mengeluarkan pedang logam tajam dan langsung menusuk dada Shi Hao. Dengan suara peu, cahaya berdarah menyala. Darah memercik keluar. Dia ditembus. Kepala penjara tersenyum sinis. Apakah kamu pikir aku tidak berani berurusan denganmu? Selama tidak terlalu jauh, hukuman yang sesuai masih diperbolehkan. Anda berakhir di tangan saya, namun Anda masih berani memprovokasi saya. Saya menyarankan Anda untuk memberitahu saya semua yang harus Anda katakan kepada saya, atau Anda akan menyesal datang ke dunia ini. Hawa dingin bertiup. Ruangan batu itu penuh dengan bau darah. Beberapa tamu terhormat memasuki kota surga. Drum dipukul secara bersamaan, dan beberapa dewa surgawi secara pribadi keluar untuk menyambut mereka. Itu adalah masalah yang sangat besar. Yang memimpin para tamu adalah seorang pria paruh baya yang memiliki wajah tampan, hanya saja matanya kuno dan dalam. Dia memiliki penampilan yang mengesankan dan tubuh yang tegak dan tinggi. Energi kacau meringkuk di sekelilingnya, dan ada cahaya warna-warni 5 warna yang menyertainya. Orang ini adalah ilahi dan mengesankan. Dia jelas berdiri di sana, namun itu membuat orang lain merasa seolah-olah dia telah melampaui dunia ini dan bukan milik dunia sekuler ini. Dia tidak pernah melepaskan kekuatan ilahi, namun para dewa surgawi klan surgawi yang agung semuanya merasa mereka lebih rendah. Aku pernah bertemu peacok Divine Lord sebelumnya. Dewa surgawi Kituo dan yang lainnya agak terlalu berhati-hati. Jika Shi Hao ada di sini, dia pasti akan mengenali orang di sebelah dewa merak ilahi. Dia adalah seorang mantan kenalan. Saat ini, sepasang mata seperti pencuri berkeliaran di mana-mana. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.